Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini kita bisa lanjutkan aktivitas kita mengkaji ilmu nahwu dari Syarah Mutammim ala Ajrumiyah karya Syekh Abi Abdullah Ahmad bin Sabit Ibn Sa'id Al-Usabi hafizahullah tabaraka wa taala. Pada pertemuan yang lalu hari Sabtu kemarin kita telah membahas tentang sedikit polemik perselisihan antar beberapa ulama nahwu kaitannya dengan bi'sa dan ni'mah, kemudian perselisihan terkait dengan laisa. Dan sedikit kemarin pun kita lanjutkan membaca fi'il mudhari dan sekarang kita akan tuntaskan. Nah, di sini wa inna masumiya mudhari'an. Wa inna masumiya mudhari'an dan tiada lain fi'il mudhari itu dinamakan mudhari. Inilah asbabnya. Sebab kenapa fi'il mudhari itu dinamakan apa? Mudhari. Dan ini adalah faidah yang sangat penting tentunya. Sebelum kita lanjut, tak lupa selawat beriring salam terlimpah curah selalu senantiasa kepada suri tauladan kita, suahasana kita yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Wa inna ma summiya mudhari'an li'annahu karena dia itu musyabihun. Jadi fi'il mudhari itu kenapa dia disebut mudhari? Musyabih. Dia musyabih itu menyerupai isim di sini. Lil ismi fi umurin ya'ti zikruha insyaallahu ta'ala. Karena fi'il mudhari menyerupai isim pada perkara-perkara yang nantinya akan disebutkan oleh pensyarah di sini. Wal mudhara'ah dan mudhara'ah maknanya itu secara bahasa adalah musyabahah, penyerupaan. Ma'khudah minad dharra' atau minad dhar'i, ya, diambil dari lafaz dhar'a, maka jadi mudhari atau mudhara'ah. Kenapa demikian? Li'annal mutasyabihaini, karena ada dua hal yang serupa, karena ada dua perkara yang serupa. Ka'annahuma, ka'anna, ka'annahuma irtadoa, karena keduanya itu, ya, irtadoa menyusui min dora'in wahidin, ya. Jadi doro itu artinya teman-teman semua, ya, kan diambil dari kata doro. Nah, itu adalah maddaratul laban minal baqar, kantung susu yang ada pada hewan sapi. Nih. Maka ini secara bahasa dianalogikan pada hal tersebut, dan memang kata tersebut, kata doro, kata mudori, diambil dari kata doro yang doro maknanya tadi. Maka adanya penyerupaan ketika dua ini dia irtadoa min dora'in wahidin. Sebagaimana fi'il mudhari dengan isim, maka dia diserupakanlah menjadi, ya, mu'rab kan, hukum asal dari keduanya. Nah, mudhari hukum asalnya mu'rab, isim pun mu'rab hukum asalnya. Fi'il mudhari, ya, kalau fi'il secara umum
Hukum asalnya mabni. Karena memang mayoritas dari mereka mabni. Hanya fi'il mudhari saja yang mu'rab. Dan inilah mengapa fi'il mudhari dikatakan mudhari. Namanya mudhari. Gitu. Kenapa bukan fi'il hal? Kenapa bukan fi'il hal? Atau fi'il istiqbal? Terkait dengan pemaknaan sebagaimana fi'il madi itu dinamakan fi'il madi diambil dari maknanya yang lampau. Gitu. Tapi kalau fi'il mudhari menggunakan lafaz mudhari. Ya, dan ternyata ini latar belakangnya. Berikutnya, wa qawluhu wa yu'raf. Dan perkataan musannif, yaitu yu'raf. Diketahui berarti yumayyaz anil madhi. Terbedakan dari madhi, amr ya. Bidukhulil lam alaihi. Dengan masuknya lam atas fi'il mudhari tersebut. Wa qad marra annahu yumayyizu aidan bidukhulis sin wa sawfa alaihi. Dan telah lewat bahwasanya juga fi'il mudhari itu terbedakan dengan masuknya sin dan saufa alaihi atas si fi'il mudhari tersebut. Wa inama iktasara al-muallifu iktasara fi'lun madin mabniun 'alal fathi al-muallifu fa'iluhu marfu wa alamatu rafi'id dhammah zahirah. Kaghairihi seperti selainnya. Nah, jadi muallif di sini adalah iktasara yaqtasiru mencukupkan ala lam atas lam. Kenapa? Li'anna laha imtizajan bil fi'li. Imtizajan itu artinya apa? Bercampur dengan fi'il. Ya, bercampur dengan fi'il. Bitaghyiri ma'nahu dengan mengubah maknanya ilal madi hatta sarat kajuz'ihi. Ke bentuk madi sampai dia itu menjadi seperti bagiannya. Qala al-Faqih berkata, walau qala seandainya saja nih, ya, musannif mengatakan yaqumu lakana aula, ya, lakana aula maka ini yang lebih utama. Li'annahu yaqbalu lam. Karena yaqumu itu karena memang bentuknya mudhari, dan tentu niscaya dia menerima menerima lam. Coba dilihat matanya pas membahas fil mudhari kemarin. Ya, wa yu'rafu bidukhuli lam. Nahu lam yakum. Beliau tidak mengatakan contoh yakum saja, tapi beliau katakan contohnya lam yakum. Yakum ada lamnya, ya, dalamnya. Berikutnya, wa qawluhu dan perkataan musannif az-zawaid al-arba'. Az-zawaid al-arba'. Ya. Tambahan huruf tambahan yang empat, ai al-musammatu bi ahrufil mudhara'ah. Dinamakan dengan huruf-huruf mudhara'ah, teman-teman semua. Ya. Nah, Az-zawaid al-arba itu dinamakan dengan huruf-huruf mudhara'ah. Allati yajma'uha qawluka yang ucapanmu mengumpulkannya ana itu. Ana itu, ya, jadi kan banyak yang bisa kita katakan untuk menyingkat empat huruf mudhara'ah itu ana itu, anita, apalagi nah itu, ya, bebas. Tuh, seperti sini. Ah, ataina, na'ti. Nah, bagus yang punya makna tuh. Ana itu maknanya adrok tuh. Nah itu maknanya ba'udtu. Ataina atau na'ti bimakna al-maji. Ya, nah. Wa yushtaratu fiha dan dipersyaratkan fiha padanya ayakuna laha maknan. Pada siapa ini? Pada huruf-huruf mudharah tadi dia harus punya makna. Itu syaratnya. Karena nanti ada fiil-fiil yang dia diawali dengan huruf semisal sama kayak huruf mudharah, tapi dia nggak punya makna. Dia hanya sebagai huruf ziyadah tambahan dalam mizan sorof. Seperti wazan af'ala yuf'ilu diawali dengan hamzah. Ternyata dia fi'il madi. Karena hamzah di sana bukanlah mudharaah yang punya makna tadulu alal mutakallim. Nah, kita akan lihat makna-maknanya di sini. Ya. Fal hamzatu tadullu alal mutakallim wahdah. Nahu akumu. Wan nun tadullu alal mutakallim al muazzimu nafsahu. Ya.
al-muazzimi afan. Dan nun tadullu dia menunjukkan alal mutakallimi al-muazzimi atas yang berbicara. Nah, ini di antara makna nahnu. Di antara makna nahnu al-muazzim nafsahu ya untuk mengagungkan dirinya. Atau bisa juga alladzi ma'ahu ghairuhu. Bersama dia ada selain dia, berarti lebih dari satu. Ini makna lain dari nahnu lagi, ya. Contoh nakumu. Nah, nun. Walia walia tadulu alal ghaib dan ya menunjukkan atas gaib. Ya, contohnya yaqumu. Wa ta tadulu alal mukhatabi awil ghaibah. Menunjukkan atas laki-laki ya, muzakkar yang hendak bicara atau ghaibah, perempuan yang gaib, satu orang tadi. Anta takumu atau hindun taku atau hindun takumu. Ya. Nah, fa in kanat hadhil ahrufu asliyatan. Kalau huruf-huruf ini asli, nah seperti ini yang ada pada fiil akala, nah ya. Kemudian nakola ada nunnya itu di depan. Ya Isa ada ya-nya itu di depan. Ta'isa ada taknya itu di depan. Auzaidatan atau dia tambahan. Lakinnaha la tadulu alal ma'na al mutaqaddim. Nah ya, la tadulu. Maka tapi dia itu tidaklah menunjukkan atas makna yang telah dibicarakan tadi seperti hamzah maknanya mutakallim, ya nun itu maknanya adalah mutakallim tapi muazzim nafsah atau bisa alladzi ma'ahu ghairuhu begitu. Nah, ini berarti huruf-huruf ziyadah seperti akroma, narjasa, narjasa yunarjisu ya kan? Yarna'a, ta'alama. Nah, kan al-fi'lu madiyan la mudhari'an ya. Fi'il yang tadi kita sebutkan nih, ini fi'il madi bukanlah mudhari'. Karena huruf-hurufnya memang mirip kayak huruf mudhari'ah tapi sejatinya dia bukan mudhari'ah, bukan huruf mudhari'ah. Karena tidak memiliki makna seperti yang telah kita jabarkan tadi makna-maknanya. Walam yaj'alil mu'allifu hadhil ahrufa alamatan lil mudhari'. Nah, ini penting nih. Saya kembalikan dulu. Teman-teman sudah punya kitabnya boleh juga mengikuti saya terkait ingin menstabilkan silahkan nggak apa-apa. Nih. Mu'allif itu tidak menjadikan huruf-huruf ini sebagai alamatan tanda lil mudhari'nya bagi fi'il mudhari'. Nah, gitu. Liwujudiha fi awalil madi kama taqaddama. Nah, ya. Karena adanya dia pada awal fi'il madi. Dan inilah kalau ditanya apakah huruf mudhari'ah bisa kita katakan sebagai tanda fi'il mudhari'? Hmm? Ayo, ana tanya sama antum semua. Enggak, Zat, jadinya, Zat. Kalau menurut Fakih ini. Kalau menurut mu'alif, Zat. Hmm? Kalau menurut mu'alif, tidak ya. Ayo, jangan ragu-ragu. Yang lain bagaimana yang lain? Tidak, karena ada Hah? juga tanda itu ada di film Madik juga. Betul. Meskipun pada film Adi bukan mudoroah ya, tetapi kan sama. Tetapi kan sama. Meskipun bukan huruf mudoroah itu yang di film Adi itu ya, karena bisa jadi dia adalah huruf asli atau huruf ziyadah. Nah, ya. Sekalipun dijadikan sebagai tanda untuk fi'il mudhari, ya itu hanya sebatas tanda kemudorean, namun bukan menjadi satu-satunya tanda mudhari. Paham ya? Kalau kita ingin mengatakan, kalau udah terlanjur mengatakan huruf mudhari sebagai tanda fi'il mudhari, tapi jangan menjadikan dia adalah tanda pakem untuk fi'il mudhari. Tanda pakem fi'il mudhari itu yang disebutkan oleh muallif tuh. Ya, lam, lam tuh, ya. Bidukhulil lam.
Bisa dipahami teman-teman semua? Nah, wa innama nah, zakaroha tautiatan wa tamhidan kata penulis. Dan tiada lain zakaroha, muallif itu menyebutkan ini huruf-huruf mudharaah itu untuk apa? Tautiah. Tautiah itu adalah pendahuluan. Tamhid ya juga sama, pengantar. Gitu. Likaulihi. Nah, karena apa demikian? Karena beliau mengatakan yudommu awwaluhu. Di domah awalnya. Berarti yang di domah ini adalah huruf mudhara. Huruf mudhara, karena huruf mudhara ini adalah huruf yang mengawali fiil mudhari. Nah, gitu. Biar kita bisa paham nih. Huruf mudharaah apa yang ada di awal fiil mudhari yang harokatnya domah. Nah, ini nih. Kita akan lihat di matannya tuh. Bisa teman-teman balik matan. Wa yudammu awaluhu in kana madihi ala arba'ati ahruf. Kalau fiil madinya termasuk fiil-fiil yang empat huruf. 40. Ya, berarti tidak menjadi pembahasan yang sulasi mujarad tuh. Ya, atau yang humasi enggak. Ini yang rubai. Begitu. Ya. Fa'lala, af'ala. Af'ala kan sulasi mazid. Tapi pada intinya dia empat huruf. Gitu. Af'ala. Kemudian fa'ala. Kemudian apa lagi? Fa'ala. Empat huruf tuh. Nah, itu semua bentuk fiil mudhari'nya, huruf mudhari'ahnya berharokat dhamma. Fa'ala yu, ya yu tuh dhamma. Gitu. Fa'ala yufa'ilu. Kemudian fa'lala yufa'lilu. Nah, ya, kita baca lagi. Wal aula ja'alaha alamatan saniyatan lil mudhari'i. Nah, yang tadi saya berikan tanbih teman-teman, apakah bisa? Ya bisa saja, tapi bukan menjadikan satu-satunya tanda untuk fi'il mudhari'. Nah, tentu yang lebih utama menjadikannya alamatan tanda saniatan kedua lil mudhari bagi fi'il mudhari. Nah, ya. Wala nusallim wujudaha fil madi. Dan kita tidak menerima keberadaannya di fi'il madi. Li'annal murada biha. Karena yang dimaksud dengannya adalah al-ahrufu az-zaidah. Karena huruf-huruf yang mirip sama mudharaah itu di fi'il madi itu adalah huruf-huruf zaidah. Allati laha afwan. Li'annal murada biha yang dimaksud dengan huruf mudharaah ya, dia adalah al-ahruf az-zaidah huruf tambahan yang laha makna, yang punya makna. Sama juga huruf mudhara di fi'il mudhara itu kan dia tambahan, tapi karena dia punya makna untuk memperkuat atau memperuncing makna dari fi'il mudhara itu kemana. Berarti merujuk kembali kepada subjeknya. Seperti hamzah, huruf mudhara hamzah di fi'il mudhara, dia ya dulu alal mutakallim maknanya. Berarti kan meruncing langsung merujuk kepada si subjek. Gitu. Ya, nah. Wa qawluhu wa yudammu awaluhu dan didomahkan awalnya ay al harfu al muftatahu bihi al mudhari'u. Nah, ya, didomahkan awalnya yaitu huruf yang fiil mudhari itu dibuka dengannya ya si huruf mudhari itulah begitu ya. Nah, kemudian berikutnya wa qawluhu ala arba'ati ahruf ay sawaun kana kullu hurufihi usulan. Nah, perkataan musannif yang apa fiil madinya empat huruf itu sama saja. Apakah seluruh hurufnya itu usulan asli seperti fiil dahroja di sini, nahu dahroja, fa'lala. Nah, kenapa saya bilang asli? Dia termasuk wazan apa nih? Dahroja, fa'lala. Lala, Ru, rubai, rubai, rubai rubai. maj, rubai mujarad. Nah, kan asli ya, rubai mujarad itu asli. Baik. Fa'inahu madin asli al huruf ya, dia adalah fiil madi yang huruf-hurufnya asli.
Fatakulu fi mudharihi, maka kamu katakan dalam bentuk mudhari'nya adalah yudahriju bidomi awalihi dengan mendomahkan huruf pertamanya yaitu huruf mudhari'ahnya. Atau ba'duha zaidan atau sebagiannya itu ada yang zaid ya, tambahan. Tambahan maksud di sini adalah ya 4 huruf nih. Fi'il madinya 4 huruf. Tapi dari 4 huruf itu ada huruf tambahannya. Nah, tambahan hamzah. Akroma. Nah, ini kan sulasi mazid nih. Sulasi mazid. Mazid berarti kan ada tambahan. Tambahannya apa? Hamzah. Karena huruf aslinya di situ adalah kaf, ro, dan mim. Karoma. Gitu. Nah, jadi akroma. Akroma. Fa'inal hamzah fihi zaidah. Gitu. Ya. Karena huruf tambahan itu ada 10 dalam mizan sorof tuh ya. Dalam pembahasan sorof ada 10. Ada yang masih ingat nggak singkatannya apa? Sa'altumuniha. Nah, soal tumuni. Baik, barakallahu fiik. Fataqulu fi mudhari'ihi, maka kamu katakan pada mudhari'nya adalah yukrimu bidhami awalihi. Ya, dengan mendomakan awalnya. Faidah. As-Suja'i ini ulama, beliau menuliskan hasyiah ya, punya hasyiah ya. Tas Matan Qatrun Nada juga hasyiah As-Suja'i, syarahnya syarahnya itu Ibnu Hisham sendiri. Jadi ada satu buku isinya 3 kitab. Matan Qatronada, Syarah Qatronada, Hasyiah Qatronada. Masya Allah. Halaman 14. Beliau katakan, Ar-Rubai indan nuhat, Rubai menurut nahwu, ahli nahwu, ma kanat hurufuhu arba'ah. Ya, yang huruf-hurufnya itu 4. Sawa'un kanat kulluha usulan, sama saja. Apakah yang 4 itu keseluruhannya asli seperti dahrojah atau tidak? Oke. Wa amba inda ahli sarfi. Adapun rubai menurut ahli saraf bahwa makanat hurufuhu al usulu arba'ah. Nah, yang dia itu huruf-huruf aslinya 4. Itu baru yang disebut dengan rubai menurut ulama sorof. Berarti kalau yang tambahan masih dikatakan 3. Sulasi, Mas. Ya, gitu. Ya. Berikutnya, wa qauluhu yufarrihu bidhammi awalihi li ziyadati taqriril ain. Yufarrih dengan mendomahkan awalnya li ziyadah karena adanya suatu tambahan yaitu takril ain, mengulang ain fiil. Ain fiilnya kan huruf ro di situ. Ai ar-ra fi madhihi, ra pada bentuk madinya. Qauluhu, nah kemudian berikutnya lagi, ini udah redaksi berbeda. Dikatakan, musannif katakan, wa yuftahu fima siwa dzalika. Dan huruf mudhara'ah, huruf-huruf yang mengawali fiil mudhari' itu dia di fathah kapan? Selain dari yang tadi dibicarakan. Berarti kalau misalkan fiil madinya 3 huruf, fiil madinya 5 huruf ya, maka si bentuk mudhari'nya, huruf mudhari'nya itu di fathah ya. Atau yang sudah si yang 6 huruf. Nih. Ai fima siwa al mudhari yaitu selain fi'il mudhari alladzi madihi rubai yang mana bentuk madinya rubai selain ini bi an kana madihi tsulasiyan yang mana bentuk madinya ini sulasi, kumasi, sudasi wa huwa aktsar dan dia lebih banyak ya kan ma yantahi ilaihi al fi'lu bi ziyadah apa yang fi'il itu yantahi ilaihi nah ya berakhiran padanya dengan apa tambahan kama fi amsilatil musannif sebagaimana pada contoh musannif tidak lagi dibawa oleh pensyarah
Nanti balik aja ke matanya tuh lihat teman-teman semua ya. Ada nasoro, ada yang suruh. Intolako, yang toliku. Istakhroja, istakhriju, istakhroja. Itu yang sudah yang 6 huruf tuh. Istakhroja, istafala. Tamam, barakallahu fiik. Kita lanjut ya. Amr. Fil amr. Musannif berkata wa amrun yu'rafu bidalalatihi ala talab. Nah, amr diketahui tandanya dengan penunjukan dia kepada tolak permintaan atau tuntutan. Dan kemudian tanda kedua dari fil amr adalah qabulihi ya al mukhatabah, yaitu dia menerima ya mukhatabah. Ya ini dia di fathah, maf'ul bihnya qabul. Qabul sighatuhu masdar, masdar ya, bentuknya masdar ya malu amal al fi'il, beramal dengan amalan fi'il. Oke, taib. Contoh dari fil amr adalah kumi dan idribi dan ini adalah contoh dia menerima apa? Nah, menerima ya mukhatabah dan itu adalah tanda lafzinya dia. Adapun tanda maknawinya adalah dalalah dia kepada tolab, tuntutan. Maknanya tuntutan, meminta. Wa minhu dan di antara fil amr ada hati dan ta'al, alal asoh. Alal asoh ini adalah kata-kata berarti ini juga menjadi suatu perdebatan, perselisihan. Ya, hati dan ta'al, alal asoh dia termasuk fil amr. Qauluhu wa amrun. Ini definisi amr dari pensyarah. Silakan dibaca, ada yang mau baca? Hmm. Ada? Dibaca Ustaz. Boleh, boleh, silakan. Sallallahu alaikum. ثم قال الشارح حفظه الله تعالى قوله وأمر هو ما دل على حدث يطلب حصوله أو استمراره في الزمن المستقبلي فمثال ما Terjemahkan dulu. يطلب Terjemahkan dulu. dan perkataan penulis atau penulis matan wa amrun yaitu sesuatu yang menunjukkan atas suatu peristiwa yang diminta ataupun dituntut untuk terjadi ataupun senantiasa terjadi di suatu zaman yang akan datang. Baik ya, waktu yang akan datang. Nah, barakallahu fiik. Jadi fil amr itu maknanya ada dua, sesuatu yang dituntut hasilnya. Nah, kemudian hasilnya itu akan terrealisasi di zaman mustakbal, waktu yang akan datang dari ucapan perintah tadi. Dan di antara makna fil amr itu adalah istimrar. Tuntutannya itu bukan sesuatu yang belum terjadi, tapi sejatinya sesuatu itu sudah terjadi tapi diminta untuk terus menerus. Nah, ini di antara makna fil amr atau kata kerja perintah. Sama juga di dalam bahasa manapun. Dan ini agar kita ya tidak mudah baper. Nabi Muhammad SAW itu selalu diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk selalu bertaubat, selalu beriman, selalu bertakwa. Padahal kurang apa seorang nabi dan rasul beliau. Ya, ya. Dan juga kalau kita melihat di dalam ayat Al-Quran siapa yang Allah perintahkan untuk bertaubat? Orang beriman ya. Ayyuhalladzina amanu tubu ilallah. Nah, padahal yang seharusnya dia itu harus bertobat adalah orang-orang fasik lawan dari mukmin. Tapi tidak Allah seru, tidak Allah se tidak Allah seru. Nah, tapi Allah serukan untuk dia meminta ampun, lafalnya begitu. Ya. Ini berarti maknanya apa? Istimrar. Sama seperti orang yang udah menuntut ilmu atau bersungguh-sungguh masih disuruh untuk bersungguh-sungguh ijtihad. Berarti perintah ijtihad itu bukan bukan berarti kesungguhan dia yang sebelumnya dianggap tidak ada, bukan. Tapi kesungguhan dia yang sudah ada itu agar terus dijaga dan ditingkatkan. Itu dari apa? Istimrar. Nah, lanjut lagi. Famisalu mas. Yutlabu husuluhu wa huwal aksar. Dan ini lebih banyak ya terkait makna yang hasilnya itu atau ya, buah natijah itu diminta dari fil amr. Qauluh ta'ala sebagaimana ya Allah Subhanahu wa taala
berfirman tentang Luqman, annahu qala liwaladihi, bahwasanya Luqman berkata kepada anaknya, ya bunayya aqimis shalah. Nah, ini penting nih, wasiat. Padahal anaknya sudah mendirikan sholat. Nah, anaknya sudah mendirikan sholat. Tapi di sini dimaknai akan makna yang pertama, ya, wasiat si anak belum mendirikan sholat, maka ini adalah wasiat perintah. Nah, baru, ya. Kemudian wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min azmil umur. Nah, kemudian yang diminta istimrarnya, qaulu ta'ala li sayyidil muttaqin. Nah, ya. Firman Allah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, ya ayuhan nabi ittaqillah. Ya. Nabi disuruh bertakwa pada seorang nabi dan rasul, tentu sudah bertakwa. Tapi yang diminta di situ adalah bukan hasil yang belum ada menjadi ada, melainkan hasil yang sudah ada untuk terus menjadi ada. Nah, wa qauluhu ta'ala li ibadihi al-mu'minin, dan begitu juga firman Allah SWT kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasul. Teruslah beriman. Ya, terus beriman. Maka maknanya itu adalah istamirru ala taqwa. Terus meneruslah berada di atas ketakwaan. Ya, wastamirru ala imanikum, ya. Terus meneruslah kalian itu berada di atas iman kalian. Bidzalika. Wa qauluhu wa yu'raf. Dan perkataan wa yu'raf itu yumayyaz, artinya terbedakan minal mudhari anil mudhari'i wal madi. Bi hataini al alamataini ma'an. Maka terbedakan dari mudhari dan madi dengan dua tanda ini ma'an secara bersamaan. Apalagi ketika sudah dicontohkan kumi, berarti kan dia menerima apa? Ya, mukhatabah seperti idribi. Fa inna kullan minhuma dalla ala talab, dan kedua contoh ini pun juga menunjukkan atas makna talab. Wa qabila ya al mukhatabah, dan menerima ya mukhatabah, menerima ya mukhatabah. Falau dallatil kalimatu ala talab walam taqbalil ya'a. Nah, kalau ada suatu kata yang menunjukkan atas talab tetapi dia tidak menerima ya, fahiyah, maka dia ada kemungkinan di sini dia adalah isim fil amr, seperti sah, ya, atau nazal. Nazal juga adalah isim fil amr. Nah, ya. Atau dia masdar. Masdar itu kan dia beramal amalan fiil, ya, beramal amalan fiil. Tapi dia tidak menerima ya mukhatabah. Ya. Berikutnya, wa in qabilatil ya'a, kalau dia menerima ya mukhatabah, walam tadulla, dan dia tidak menunjukkan atas talab, tidak menunjukkan atas makna talab tuntutan, fahiyya fi'lun mudhari'un, maka dia adalah fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu dia menerima ya mukhatabah toh? Nih, takumina. Ya mukhatabah dia terima, tapi maknanya bukan talab. Baik, ya. Walau qala al-musannifu, dan kalau musannif itu mengatakan nahwukum wadrib lakana aula, maka tentu yang lebih utama di anahu alladhi yaqbalu ya al-mukhatabah. Karena contoh kum dan idrib ini sudah mewakili terkait tanda yang menerima ya mukhatabah. Begitu. Alladzi yaqbalu ya al mukhatabah. Kemudian wa qawluhu alal asah, ya, alal asah. Lid dalalatihima ala talab. Nah, karena menunjukkan atas maknanya itu menunjukkan tolab, ya, tuntutan. Tuntutan. Wa qabuliha ya al mukhatabati, dan dia bisa menerima ya mukhatabah. Wa huma mabniyani, dan dia keduanya mabni. Mabni ala hadfi harfil illah min akhirihima. Mabni di atas penghilangan huruf ilat di akhirnya. Fal mahdhuf, ya. Nah, ini maka mahdzuf min hati, ya. Namanya al ya'u itu dihapus. Hati, namanya kama fi irmi, sebagaimana di irmi. Paham teman-teman, ya? Jadi ini dia sebutannya hati ini adalah isim-isim fiil. Begitu. Namanya. Atau dikatakan alal asah, dia sebagai fiil, malah di sini dikatakan dia sebagai fiil amr. Bukan isim fiil amr, bukan, tapi dikatakan fiil amr. Alal asah. Ya, dari segi makna dia ya dulu ala tolab, menunjukkan atas tolab, dan dari segi tanda lafzinya dia bisa menerima ya mukhatabah, tapi ya mukhatabahnya tidak pernah ditampakkan begitu.
Nah, dia hapus. Afwan, bisa menerima yang mukhatabah kalau memang fa'il adalah anti begitu. Tapi dia dikategorikan sebagai apa? Fi'il mu'tal. Fi'il mu fi'il mu'tal. Nah, yang dia nanti mabni ala hadfi harfin illah. Jadi asalnya adalah hati ada ya-nya. Namanya, tapi ya tersebut bukanlah ya mukhatabah. Kalau yang mukhatabahnya nanti ada muncul hati kalau nyuruh ya satu orang perempuan. Itu ya seperti ta'ala ya ta'ala. Nah, ta'ala alif. Nah, ini nanti kalau jamaknya bagaimana ta'ala? Ta'alau ya, jadi ta'alau bukan ta'alu tapi ta'alau. Ya, kama fi ikhsha, ikhshau. Lanjut. Fa'in amarta bihi ma mu'annasan. Kalau kamu memerintah mu'annas, seorang perempuan bihima dengan keduanya. Ya, dengan keduanya ini dengan hati dan ta'al. Karena mabniyaini ala hadfin nun. Maka di sini nanti dia i'rabnya dia mabni di atas penghilangan nun. Jadi begini bentuknya hati ya Hindu. Ini ya mukhatabah. Wa ta'alai, ta'alai, ta'alau. Bukan ta'ali bukan ya. Ta'alai. Bila wa za'ama ba'duhum dan sebagian mereka menyangka annahuma isma fi'lain bahwasanya keduanya ini adalah isim fi'il amr yang tadi udah saya singgung isim fi'il amr. Nah, ini sebagian menyangka. Kalau teman-teman ada yang menyangka berarti masuk di sini sebagiannya. Begitu. Hati bimakna nawil. Hati itu maknanya nawil, berikanlah. Kalau ta'al akbil, menghadaplah ta'al, kemari ke sini. Nah, gitu. Wa'lam, tapi kan beliau sahihkan di situ. Apa Al-Imam Ar-Ra'i ini katakan alal afsah, ya di atas pendapat yang sahih, hati dan ta'al dia fil amr yang mabni ala hadfi harfil illah. Wa'lam dan ketahuilah anna akhirah hati maksurun bahwasanya akhir dari kata hati itu adalah maksur dia di kasrah illa idza ittasala bihi wawul jamaah. Kecuali apabila dia bersambung dengannya dengan wawul jamaah. Fayudammu maka didomah. Kaqaulihi ta'ala seperti firman Allah Subhanahu wa taala hatu begini di domah tuh. Nah, kemudian ya anna akhirat ta'al bahwasanya akhir dari ta'al itu maftuh daiman selamanya fathah. Berarti kalau bersambung dengan wawul jamaah ta'ala, bersambung dengan ya ta'alai. Paham sampai sini teman-teman semua? Barakallahu fikum. Kita masuk ke huruf ya, nanggung. Wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Huruf itu adalah apa yang tidak cocok bersamanya tanda isim dan tanda fi'il. Seperti hal, fi, dan lam. Tiga huruf yang dicontohkan musannif ini sudah mewakili. Hal ini adalah huruf yang mustarak bisa masuk ke isim dan fi'il. Fi mukhtas kepada isim, lam mukhtas kepada fi'il. Wa qawluhu wal harfu. Nah, ini definisi huruf. Definisi huruf apa? Secara bahasa at-taraf, ujung. Namanya taraf. Bitahrikir ra. Ya, dengan mengharokati ro-nya at-taraf, bukan at-tarfu tapi at-taraf. Masya Allah. Harfil jabal. Ya, seperti huruf ya, jabal. Nah, semuanya diharokati itu. Wa fi tanzil dan di dalam Al-Qur'an wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Nah, ala harfin. Harfin ini bermakna taraf berarti sampai ujungnya. Nah, sampai ujungnya. Maksudnya apa? Di tepi-tepi begitu afwan. Harfin di tepi-tepi. Nah, diambillah pemaknaan bahasa ini untuk ya mendefinisikan secara bahasa dari huruf itu adalah at-taraf. Ai ala taraf. Ya, ai ala tarafin. Wajanibin minat din. Di tepi-tepi apa namanya di sisi-sisi minat din dari agama. Ya, istilahan secara istilah huruf itu adalah kata yang menunjukkan atas makna pada selainnya. Ingat, maknanya terlihat ketika dia bersama selainnya. Seperti lam, masalah contoh fi qaulika pada ucapanmu lam yakum lam yakum. Nah, lam di sini
maknanya akan terlihat yaitu nafi. Ketika sudah bersama selainnya yaitu yakum di situ fiil. Walam yadhar dan tidaklah nampak hadal makna, makna ini tidaklah nampak illa fil fi'li kecuali pada fiil. Wa qawluhu ma la yasluh, berkataan ma la yasluh anna alamat al-harfi allati imtaza biha an akhawaihi adamiyatun, bahwasanya tanda huruf yang imtaza biha, yang terbedakan dengannya, an akhawaihi dari dua saudarinya, itu tandanya apa di sini? Adamiyah, ketidakadaan. Wahia annahu la yaqbalu syai'an, dan bahwasanya huruf itu tidaklah menerima sedikit pun min alamatil ismi dari tanda-tanda isim, wala min alamatil fi'li, demikian pula tidak dari tanda-tanda fi'il. Wadzalika nahu, dan demikian itu contohnya kalimah hal seperti kata hal. Fa innaha, karena sesungguhnya hal itu la taqbalu al, tidak menerima al. Al ini kan tanda isim, udah kita bahas. Fala yuqalu al hal, enggak bisa dikatakan al hal. Wala yadkhulu 'alaiha harful khafdi, dan tidak bisa pula huruf khafat masuk atasnya. Nah, fala yuqal, dan tidaklah dikatakan min hal. Wala tadkhulu 'alaiha qad. Qad ini kan tanda fi'il. Wala saufa ya. Enggak masuk nih qad sama saufa, maka tidaklah bisa dikatakan qad hal atau saufa hal ya. Falamma ra'ainaha la taqbalu alamatal ismi, maka tatkala kita melihatnya tidak menerima tanda-tanda isim begitu ya, wala alamatal fi'li, dan tidak menerima tanda fi'il, arafna, kita langsung mengetahui, maka kita langsung mengetahui tentunya annaha harfun, maka dia adalah huruf. Wa mithluha, dan yang semisalnya adalah seperti fi dan lam, dan tentunya wasairul huruf, dan huruf-huruf lainnya. Wa naziru ma laysat lahu alamatun wujudiyatun, dan analogi yang tidak ada, malaisat lahu alamiyah wujudiyah, dan tidak ada tanda wujudiyah yang ada begitu, bal alamatuhu adamiyah. Nah, ya. Akan tetapi tandanya adalah adamiyah, ketiadaan. Ini seperti ha, jim, dan kho. Jim, ha, dan kho, atau ha, jim, dan kho ini kan bentuknya sama. Apa yang membedakan dia? Titik. Dua huruf ada yang punya titik tapi berbeda peletakannya. Ada satu huruf dia nggak ada titiknya. Fa'inal jim, maka jim itu alamatuha, tandanya adalah nuqtah, titik, min asfaliha, di bawah. Jim di bawah ya. Wal kha alamatuha nuqtah min a'laha, di mana? Di atasnya. Sedangkan ha alamatuha apa tandanya? Apa hak tandanya? Untuk membedakan antara jim sama kha. Tidak ada titik. Tidak ada titik. Nah, ada wujudi nuqtatin min asfaliha wa a'laha. Dan inilah analoginya dia huruf seperti itu. Nah, huruf itu seperti huruf ha. Nah, ya. Wa qauluhu, dan perkataan seperti hal, fi, dan lam, ini masalah al-musannif. Musannif memberikan contoh bihadhil ahruf as-salasah, dengan tiga huruf ini. Ya. Dengan tiga huruf ini liyubayyina, untuk menjelaskan annal huruf, bahwasanya huruf ala salasati aqsam. Dia terbagi menjadi tiga seperti yang sudah saya singgung tadi saat baca matan ya. Ada huruf yang kismun mukhtasun bil asma, dia khusus untuk afwan bil afal dulu. Ya, mukhtas bil af'al, yang khusus untuk fi'il, wa huwa naw'ani, dan dia ada dua. Huruf yang masuk ke fi'il ini ada dua. Nah, ya, yaitu amil kal jawazim wa nawasib, yaitu amil seperti jawazim dan nawasib. Wa ghairi amil, dan dia bukan amil seperti qad dan sin. Qad dan sin ini kan bukan amil dia. Dia masuk ke fi'il mudhari tetap saja dia marfu begitu. Kemudian ada huruf yang dia masuk kelompok khusus untuk isim, ismun mukhtasun bil asma. Wa huwa nawani, dan dia dua, ada amil seperti huruf jar ya, dan inna, saudara-saudaranya, dan ada yang bukan amil seperti perangkat-perangkat ma'rifat seperti al ya kan. Al ini kan apa? Amil kah tidak dia? Tidak. Berikutnya ada kelompok huruf yang dia mushtarak bainahuma, masuk ke isim dan ke fi'il, wa huwa nawani, dan dia ada dua, ada amil. Nah, ya, seperti huruf-huruf al-musyabbaha bil Nanti kita akan bahas di kitab ini ya. Di Jurumiyah nggak dibahas tuh. Gitu.
Dan ada yang bukan amil. Ada yang bukan amil, gitu ya. Goiru wa ghairu amilin, seperti hal, bal, dan sunnah. Wal aslu fi kulli harfin mukhtasin an ya'mala fiha an ya'mala fima ikhtassa bihi. Dan asal pada setiap huruf yang mukhtas itu, nah dia itu beramal pada hal-hal yang dengannya ikhtassa, khusus padanya begitu. Maksudnya ketika huruf yang mukhtas dengan isim, maka dia beramal pada si isim, seperti huruf jar. Begitu, benar-benar. Paham ya? Lam khusus untuk fi'il berarti beramal dia di fi'il. Wa inna ma lam ta'mal, dan yang tidak beramal itu al ma'a ikhtisasiha. Padahal ma'a ikhtisasiha, padahal dia khusus bil asma, padahal dia khusus kepada isim, ya kan? Masuk ke isim. Li tanazuliha min madkhuliha manzilatal juz'i. Karena dia itu tanazul ya, menduduki karena dia itu menduduki min madkhuliha, dari yang dimasukinya kedudukan juz, begitu, bagian, namanya bagian. Al ini kan dia memang bukan amil ketika masuk ke isim. Kenapa demikian? Karena ketika dia masuk ke isim itu seperti dia memiliki kedudukan tersendiri dari yang dimasukinya. Berarti kan dia ketika masuk ke isim menjadi satu bagian tertentu juga pada isim. Gitu. Wa min thamma, dan dari sana. Wa min thamma, dan dari sana. Takhattaha al-amilu. Ya, dan dari sanalah amil itu takhattaha, melampauinya. Wa mithluha asin. Ya, dan di antara contohnya adalah sin. Meskipun dia bukan amil ya kan sin ini. Amil di sini maksudnya adalah huruf-huruf yang memang dia itu amil. Amil berarti kan bisa mengubah keadaan yang dimasukinya itu. Nah, dia melampaui dari huruf-huruf yang dia memang mukhtas untuk isim atau fiil, tapi dia bukanlah amil. Jadi amil itu lebih-lebih lagi dari sekedar ini. Paham teman-teman semua? Ya, terakhir dua baris terakhir, silakan siapa yang mau baca. Wal aslu fi kulli harfi ghairi mukhtasin. Nah, asal pada setiap huruf yang dia bukan mukhtas, dia an la ya'mala, dia tidak beramal. Wa inna ma amilatil hurufu al musyabbahah. Nah, tiada lain huruf-huruf musyabbahah bilaisa itu, dia itu amilat, beramal ma'a, ya, adami ikhtisasiha hamlan laha ala laisa. Ya, tiada lain huruf-huruf musyabbahah bilaisa itu beramal, ya, yang padahal dia itu tidak khusus, ya, padahal dia itu tidak punya kekhususan, afwan. Ma'adami ikhtisasiha artinya padahal dia tidak punya kekhususan. Kenapa demikian? Karena hamlan saja dia. Hamlan itu karena dia diikut sertakan, ya, karena dia itu diikut sertakan kepada laisa. Paham sampai sini? Belum paham? Nanti kita akan masuk pembahasan huruf-huruf yang menyerupai laisa. Itu mahijaziyah, teman-teman. Mahijaziyah. Ma yang bermakna nafi. Ma-nya orang-orang Hijaz. Ada pertanyaan? Silakan didiskusikan di grup ya. Kita cukupkan dulu pertemuan kita pagi hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan masuk ke pembahasan babul i'rab. Bab tentang i'rab dan juga. Betul ya? Oh, ya. Betul. Nah, baik. Bab tentang i'rab dan bina. Ya.
Kitabnya panjang, kita baru sampai halaman 28 ya. Jangan dipikirkan selesai kapan, dinikmati saja prosesnya ya. Seperti Nahwu Tatbik, 600 halaman selesai, kurang dari setahun. Wassallallahu wassalamu ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakallahu khairan wa rahmatullahi wa barakallahu fi ilmina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, Jazakallah Ustaz. khairan kasihan Ustaz. Barakallah. Wa iyyakum.